Bab 1. Al-Quran dan keistimewaannya. Yang pertama, sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur dalam 2 periode. 1. Periode sebelum hijrah dan 2. Periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Yang kedua, pengertian dan hakikat Al-Quran. Adapun sejarah pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah, yang mana beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran, menghafal dan memelihara surah-surah dan ayat-ayatnya. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebuah Al-Quran. Sedangkan tahap kedua Al-Quran pada masa Rasulullah SAW wafat. Pada saat ini sudah dimulai upaya yang menulis dan membekukan ayat-ayat Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Yang ketiga, bukti tentang kebenaran Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Yang keempat, isi pokok kandungan Al-Quran. Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Sebagian besar meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak karimah, tarik, dan syariat. Yang kelima, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah dari segi keaslian Al-Quran, segi isi kandungan Al-Quran, segi susunan bahasanya, dan segi misi yang diembun. Yang keenam, hikmah diturunkannya Al-Quran. Hikmah diturunnya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia akhirat.